Dari sayur yang simple, mudah dibuat, ini adalah sayur lombok yang sudah matang dan rasanya begitu menggoda. Kuahnya yang mengkilap dengan cabai hijau yang menonjol, rasanya pasti nikmat. Halo teman semuanya, selamat datang kembali di dapur kita. Pernah nggak sih punya hari di mana pengen banget sesuatu yang sedap, gurih, dan ada sensasi pedasnya? Yang begitu nendang, sesuatu yang bisa bikin nasi sepiring langsung habis dalam sekejap. Nah, kalau iya, berarti kamu berada di video yang tepat ya teman-teman. Hari ini kita akan memasak sayur lombok, gurih, nikmat, dan cara pembuatannya simple ya, tidak ribet. Resep warisan yang sederhana tapi rasanya itu juara banget ya teman-teman. Dijamin masakan ini jadi primadona baru di meja makan keluarga kamu. Siap-siap ya, karena dalam 15 menit ke depan saya akan bocorin semua rahasia agar sayur lompong ini gurihnya sampai ke tulang dan gak bikin enak. Langkah pertama, siapkan talenan. Potong terlebih dahulu satu ruas laos. Kita geprek dan potong ya teman-teman agar aroma laos keluar. Lalu bahan selanjutnya saya gunakan 10 bawang merah. Saya gunakan agak banyak ya teman-teman agar aromanya beraroma wangi. Jangan khawatir, bahannya mudah banget didapat ya. Dan murah meriah, tidak ribet kok teman-teman. Kita potong-potong bawang merahnya seperti ini. Santan yang bagus akan menentukan kelezatan kuahnya ya teman-teman. Saya gunakan santan saset saja. Lalu untuk bahan selanjutnya saya gunakan simple saja ya teman-teman. Lalu siapkan 6 siung bawang putih. Kita iris-iris juga untuk bawang putihnya. Untuk bawang putih saya iris tipis-tipis saja. Setelah bawang putih kita iris, bahan selanjutnya saya gunakan 3 cabai hijau besar. Cabai hijau besar bisa kalian ganti dengan cabai merah besar. Saya iris tipis-tipis berbentuk miring ya teman-teman. Seperti ini. Untuk cabai hijaunya setelah kita potong-potong seperti ini, lalu saya gunakan 15 cabai rawit hijau. Untuk cabai rawit hijau kalian bisa gunakan jika ingin ada rasa sensasi pedasnya. Lalu saya gunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh lada bubuk. Saya gunakan 1 santan instan 1 bungkus kemasan 90 ml. Bahannya simpel kan, mudah dicari. Lalu saya gunakan juga setengah potong papan tempe. Kita potong memanjang untuk tempe, bebas ya. Untuk tempe potongan opsional. Saya gunakan tempe potongannya agar lebih berasa, saya gunakan potongan kotak-kotak ya teman-teman. Seperti ini. Share videonya agar bermanfaat. Klik tombol merah subscribe
agar channel ini berkembang dan lebih memacu saya membuat video-video memasak yang menarik, simple. Saya gunakan 5 kotak tahu. Untuk tahu saya potong kotak-kotak, teman-teman. Dan ini hasilnya untuk bumbunya. Masukkan minyak secukupnya saja. Tumis bawang putih terlebih dahulu agar aroma keluar ya teman-teman. Cukup tumis setengah matang saja. Masukkan bawang merah yang telah kita iris-iris. Masukkan semua. Lalu kita aduk. Masukkan laos yang sudah kita belah dan geprek ya. Kita aduk-aduk agar aroma keluar ya. Setelah beraroma wangi, masukkan juga cabai rawit. Lalu masukkan tempe yang telah kita potong kotak-kotak. Lalu diaduk. Resep ini sangat simpel untuk ingin yang memasak, gak mau ribet ya. Saya gunakan air 750 ml. Atau jika tidak ada takaran air, kalian gunakan cangkir kecil ukuran 250 ml sebanyak 3 gelas. Ingat ya, saat memasukkan bumbu kalian harus tes rasa terlebih dahulu. Masukkan lada bubuk. Kita aduk. Setelah kita aduk, masukkan tahu sebanyak 5 kotak tahu yang telah dipotong-potong. Agar santan tidak pecah setelah berbuih, air mendidih, masukkan santan 90 ml sebanyak 1 saset. Tips agar santan tidak pecah, masukkan di saat air mendidih ya teman-teman. Saya pastikan tidak akan pecah untuk santannya. Masukkan cabai hijau besar. Pastikan semua bumbu, garam, lada bubuk, kaldu bubuk masuk dengan sempurna. Tes rasa terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah air mendidih, kalian aduk-aduk. Dan ini hasilnya, tempe matang dengan sempurna. Protein ini sangat tinggi. Masaknya simple, sehat, dan sederhana. Wanginya begitu menggoda, nasi 1 piring pun tidak akan cukup ya teman-teman. Resep ini sederhana kok.
Dan ini hasilnya, masakan yang enak, gurih, simple, dan nikmat. Mudah dibuat, yang pasti tidak repot. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.